Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8, Program Studi Akuntansi Angkatan 62, kelas A1, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kasus sertifikat obligasi PT Bank Mandiri tahun 2020 dalam perhitungan obligasi berbunga. Studi kasus ini bertujuan untuk memenuhi tugas kami yaitu Project Based Learning mata kuliah Matematika Keuangan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, yaitu Syaira Frida Alima dengan 3 digit NIM terakhir 031, Muhammad Syamil Islami dengan 3 digit NIM terakhir 181, Rasya Reva Felicia dengan 3 digit NIM terakhir 200, dan Jasmine Haska Hanifah dengan 3 digit NIM terakhir 304. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Latar belakang. Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan utama yang digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh pendanaan jangka panjang, terutama dalam konteks perekonomian yang sedang membaik seperti Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas investor di pasar modal, obligasi berbunga menjadi pilihan menarik karena menawarkan pembayaran kupon periodik dan pengambilan pokok pada jatuh tempo yang berbeda dari instrumen tanpa bunga. Obligasi berbunga menjadi pilihan investasi yang menarik seiring meningkatnya aktivitas investor di pasar modal. Esensial bagi investor dan perusahaan untuk memahami secara mendalam mengenai nilai wajar dan akuntansi obligasi yang kompleks. Dengan latar belakang perekonomian yang mendukung pertumbuhan pasar modal, penelitian ini bertujuan untuk menggali aspek teknis obligasi berbunga melalui data empiris dari Bank Mandiri, yang merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis dan akurat mengenai perhitungan keuangan obligasi berbunga. Rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama, bagaimana cara menghitung kupon triwulan dan harga wajar untuk seri A, yaitu diskon, dan seri B, yaitu premium. Yang kedua, bagaimana cara menghitung bunga berjalan jika transaksi terjadi antara dua tanggal kupon. Yang ketiga, bagaimana cara menghitung amortisasi premium dan diskon menggunakan metode bunga efektif. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, menentukan kupon triwulan dan harga wajar masing-masing seri obligasi. Yang kedua, menghitung bunga berjalan untuk menentukan dirty price. Yang ketiga, menjelaskan amortisasi premium dan diskon pada periode pertama. Langsung saja ke pembahasan materi. Untuk pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jasmine Haska Hanifah. Kepadanya, saya persilakan. Selanjutnya, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian obligasi dan jenis-jenis obligasi. Yang pertama, obligasi ini dapat didefinisikan sebagai surat pengakuan utang formal yang diterbitkan oleh pihak peminjam, yaitu emiten, dan diberikan kepada pihak pemberi pinjaman atau investor sebagai tanda bukti adanya kewajiban. Obligasi ini umumnya diterbitkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang yang signifikan. Misalnya, untuk membiayai proyek-proyek besar seperti pembangunan fasilitas baru atau pembelian mesin operasional. Selanjutnya, obligasi ini dibagi berdasarkan dua, yaitu berdasarkan mekanisme pembayaran kupon. Yang pertama adalah obligasi berbunga, yang kedua itu obligasi tanpa bunga. Obligasi berbunga merupakan jenis obligasi yang paling umum, di mana obligasi ini secara periodik akan memberikan pembayaran bunga atau kupon kepada pemegangnya. Yang kedua itu obligasi tidak berbunga. Obligasi tidak berbunga merupakan jenis obligasi yang tidak menjanjikan pembayaran bunga atau kupon secara periodik. Sebagai kompensasinya, obligasi tidak berbunga harus dijual dengan diskon besar saat diterbitkan, dan investor hanya menerima pembayaran sebesar nilai nominal pada saat tanggal jatuh tempo. Dalam instrumen obligasi terdapat istilah mendasar yang memiliki peran penting dalam menentukan harga dan kalkulasi imbal hasil. Di sini yang pertama adalah nilai nominal. Nilai nominal adalah nilai pokok yang dilunasi saat jatuh tempo. Nilai nominal ini disimbolkan dengan F.
Yang kedua adalah kupon. Kupon adalah bunga periodik yang dibayarkan pihak penerbit kepada investor. Kupon ini disimbolkan dengan huruf C. Yang ketiga adalah yield. Yield adalah tingkat pengembalian aktual yang diharapkan investor dari obligasi, disimbolkan dengan huruf I. Yang keempat adalah jatuh tempo. Jatuh tempo adalah tanggal atau periode waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, di mana pihak penerbit wajib melunasi nilai nominal kepada investor. Yang kelima adalah harga pasar. Harga pasar merupakan nilai sekarang atau PV dari semua arus kas yang akan diterima investor di masa depan saat mau jatuh tempo, yang telah didiskontokan menggunakan tingkat bunga pasar. Kita di sini akan membahas tentang obligasi yang paling umum yaitu obligasi berbunga. Simpelnya, kalau kita beli obligasi ini, kita bakal dapat dua keuntungan. Yang pertama itu adalah satu, kupon rutin. Anggap saja ini seperti gaji atau bunga yang dibayar secara berkala, bisa triwulan ataupun tahunan. Lalu yang kedua adalah nilai nominal, yang mana nanti pas jatuh tempo uang pokok kita bakal dikalikan lebih baik. Nah, habis itu ada pula ciri-ciri obligasi berbunga, yaitu ada di tingkat kupon, misalnya 7,75% per tahun, ataupun lalu kedua, investor menerima pembayaran kupon rutin. Yang ketiga, pada saat jatuh tempo, investor juga menerima nilai nominal. Yang keempat adalah harga obligasi bisa premium atau diskon, tergantung apakah kupon lebih besar atau kecil dari YTM. Slide berikutnya. Slide berikutnya kita mungkin rumusnya terlihat agak seram, tetapi intinya yaitu sangat sederhana. Dengan kata apa P sama dengan satu min satu plus I pangkat min N dikali C bagi I ditambahkan dengan F dibagi satu plus I pangkat N. Logikanya adalah menjumlahkan dua hal ini ya. Yang pertama itu adalah total seluruh kupon bunga yang akan kita terima nanti. Yang kedua ditambahkan dengan uang pokok yang ada di akhir pembayaran. Untuk rumus C adalah kupon tahunan dibagi frekuensi habis lalu dikali dengan nilai nominal. Lanjut, slide berikutnya. Slide ke-9, obligasi dapat ditebus. Nah, ini adalah obligasi yang unik. Kenapa? Karena perusahaan punya hak untuk melunasi utangnya sebelum tanggal jatuh tempo. Biasanya perusahaan melakukan ini kalau suku bunga pasar selagi menurun. Mereka mending melunasin utang lama mereka yang memiliki bunga sangat mahal, terus membuat utang yang baru dengan bunga yang lebih murah atau lebih kecil. Buat investor, ini ada risiko karena kita jadi eh, dipaksa berhenti dapat bunga tinggi lebih cepat daripada rencana yang pertama. Nah, dampak-dampaknya seperti yang tadi saya sebutkan, menghemat biaya bunga tahunan. Yang kedua, investor mendapat risiko dipaksa keluar lebih cepat. Slide berikutnya, slide ke-10, yaitu tabel di sini kita akan menjelaskan amortisasi dan diskon. Amortisasi adalah proses menyesuaikan nilai buku obligasi setiap periode menuju nilai nominal. Nah, di sini ada rumusnya. Di aspek ada kupon versus yield. Premium di bawahnya itu adalah kupon lebih besar daripada yield. Nah, habis itu di diskon, kupon itu lebih kecil daripada yield. Harganya premium lebih mahal dari nominal, kalau diskonto lebih murah daripada nominal. Nah, di nilai buku adalah turun tiap periode di premium. Dan untuk diskon, naik tiap periode. Lalu di amortisasi premium, kupon itu lebih besar. Sedangkan di amortisasi diskon, lebih efektif lebih besar. Untuk resiko di premium itu lebih rendah. Tetapi untuk risiko di diskon itu lebih tinggi daripada di premium. Nah, metode yang digunakan adalah metode bunga efektif atau effective interest method, yaitu bunga efektif sama dengan I dikali nilai buku awal. Selanjutnya, slide ke-12, jual beli obligasi.
Obligasi tidak berbunga. Obligasi tidak bunga itu atau zero coupon bond merupakan jenis obligasi yang tidak menjanjikan pembayaran bunga secara periodik. Sebagai kompensasi karena tidak adanya pembayaran kupon, obligasi tidak berbunga harus dijual dengan diskon besar atau saat diterbitkan, dan investor hanya menerima pembayaran sebesar nilai nominal pada saat tanggal jatuh tempo. Ciri-ciri obligasi tidak berbunga itu ada 4. Yang pertama adalah tidak adanya pembayaran kupon bunga berkala. Yang kedua dijual dengan harga diskon. Yang ketiga pembayaran penuh saat jatuh tempo. Nah, untuk yang keempat itu sangat sensitif terhadap perubahan daripada suku bunga tersebut. Nah, menentukan harga wajar obligasi itu memiliki rumus yaitu P sama dengan F dibagi I plus I pangkat N. Oke. Harga obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga. Pemanasan untuk menghitung harga wajar obligasi di antara dua tanggal pembayaran bunga adalah besarnya bunga yang terkandung atau dibawa dalam obligasi yang diserah terimakan dan berubahnya nilai buku obligasi dari tanggal pembayaran bunga terakhir. Nah, notasi untuk menghitung harga wajar obligasi yang diperjualbelikan di antara dua tanggal pembayaran bunga itu ada rumusnya, yaitu PQ sama dengan P0 ditambah F dikali dalam kurung P1 min P0 tutup kurung. Nah, bunga terutangnya itu AI sama dengan F kali C dan P sama dengan PQ tambah AI. Baik, selanjutnya memasuki pembahasan studi kasus yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rasya Reva Felicia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk pembahasan studi kasus, kami menggunakan data dari dokumen penawaran umum berkelanjutan 2 Bank Mandiri tahap 1 tahun 2020 dengan dua seri obligasi yang memiliki karakteristik sebagai berikut. Untuk nilai nominal dari kedua seri obligasi bernilai Rp1 juta per unit, kemudian tingkat kupon atau C, seri A 7,75% per tahun dan seri B 8,30% per tahun dengan jangka waktu untuk seri A sebesar 5 tahun dan juga seri B 7 tahun. Pembayaran bunga untuk kedua seri dilakukan setiap triwulan atau 4 kali dan tanggal jatuh tempo untuk seri A 12 Mei 2025, sedangkan untuk seri B 12 Mei 2027. Untuk keperluan studi kasus, kita mengasumsikan yield atau I sebesar 8% per tahun. Dengan asumsi tersebut, seri A memiliki kupon yang lebih kecil daripada yield, sehingga termasuk ke dalam obligasi diskon. Sebaliknya, untuk seri B, karena nilai kupon yang lebih kecil daripada yield, maka termasuk kepada obligasi premium. Kemudian, untuk perhitungan kupon triwulan yang mana pembayaran bunga dilakukan 4 kali dalam setahun, maka diketahui kupon tahunan sama dengan 7,75% dikali nilai nominal Rp1 juta akan menghasilkan 77.500. Kemudian untuk seri A, kupon triwulan 77.500 dibagi 4 akan menghasilkan Rp19.375. Untuk seri B, kupon tahunan 8,30% dikali Rp1 juta menjadi 83.000. Lalu untuk kupon triwulan 83.000 dibagi 4 menghasilkan 20.750. Masuk ke perhitungan harga wajar dari tiap obligasi. Pada seri A yang kita ketahui F sama dengan Rp1 juta dengan tingkat kupon 7,75% per tahun. Lalu untuk pembayaran periode bunganya sebesar 19.375 dengan jangka waktu 5 tahun dan yield 8% per annual. Maka kita gunakan rumus P sama dengan F plus C min I dikali F dalam rumus 1 min 1 plus I pangkat minus N dibagi I, yang mana akan menghasilkan P sejumlah 990.018,22. Lalu untuk seri B premium, F diketahui Rp1 juta, kemudian dimasukkan C-nya 8,30% PA, lalu C besar atau periode pembayaran per bunga itu 20.750 dengan jangka waktu 7 tahun, dan I 8% per annual, maka P akan menghasilkan
Rp1.015.619,11 Lanjut. Kemudian untuk perhitungan bunga berjalan terutang atau AI, Accurate Interest, misalkan obligasi dibeli pada 20 September 2021, sedangkan jadwal bunga terdekat adalah 12 November 2021. Kita mencari jarak dari tanggal 12 Agustus 2021 menuju 20 September 2021, yakni sebesar 39 hari. Dengan basis yang digunakan adalah menggunakan hari, di mana dalam satu periode triwulan terdapat 90 hari. Kemudian dalam perhitungan seri AI sama dengan F dikali C, yaitu hari berjalan dibagi hari dalam satu periode dikali C, maka 39 per 90 dikali 19,375 akan menghasilkan 8.393. Hal tersebut juga dilakukan oleh perhitungan di seri B, yang mana akan menghasilkan perhitungan bunga berjalan AI yang sama, yaitu 8.393. Kemudian untuk amortisasi premium dan diskon, amortisasi diskon pada seri A melakukan perhitungan di mana nilai buku awal yang telah didapat P sebesar 990,918, di mana bunga efektif I dikali nilai buku awal, yaitu 2%, dikali 990.018 akan menghasilkan 19.800. Untuk amortisasi diskon, bunga efektif dikurangi dengan C, yaitu 19.800 dikurangi 19.375, akan menghasilkan 425. Nilai buku akhir untuk amortisasi diskon adalah nilai buku awal ditambah dengan nilai amortisasi diskon, yakni 990.443. Sementara untuk seri B yang memiliki amortisasi premium, diketahui nilai buku awalnya sebesar 1.015.619, kemudian mencari bunga efektif yang akan menghasilkan 20.312, kemudian menghitung amortisasi premium dengan mengurangi C dengan bunga efektif yang akan menghasilkan 438, sehingga nilai buku akhir yang diperoleh adalah nilai buku awal dikurangi amortisasi premium yang akan menghasilkan 1.015.181. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Harga wajar obligasi. Obligasi diskon seri A bernilai 990,18. Hal ini menunjukkan bahwa harga wajar seri A lebih rendah dari nilai nominal, yaitu nominalnya 1 juta mengonfirmasi statusnya sebagai obligasi diskon. Sementara itu, obligasi premium seri B bernilai 1.015.619. Hal ini mengonfirmasi statusnya sebagai obligasi premium. B. Nilai bunga berjalan untuk kedua seri sebesar 8.393. Nilai accurate interest ini wajib dibayarkan oleh pembeli kepada penjual dan ketika ditambahkan ke harga wajar atau clean price, nilai ini akan menentukan harga kotor atau dirty price yang sebenarnya dibayarkan di pasar sekunder. C. Amortisasi nilai buku seri A sebesar 425. Dampaknya, nilai buku obligasi meningkat dari harga wajar awal menuju nilai nominal. D. Amortisasi nilai buku seri B sebesar 438. Dampaknya, nilai buku obligasi menurun dari harga wajar awal menuju nilai nominal. Baik, segitu saja pemaparan mengenai studi kasus kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.